got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Halo semuanya, pada pertemuan hari ini saya akan membahas materi tentang aplikasi barisan dan deret dalam bisnis. Pada mata kuliah Matematika Bisnis. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Mary Anggraini dengan NPM 23411181 dari kelas manajemen 23D. Aplikasi barisan dan deret dalam bisnis. Dalam bisnis, konsep barisan dan deret dapat diterapkan untuk berbagai keperluan, seperti perencanaan keuangan, analisis risiko, dan peramalan. Misalnya, menggunakan barisan waktu untuk merepresentasikan data penjualan bulanan dapat membantu dalam mengidentifikasi tren dan pola bisnis. Deretmatika ini juga dapat digunakan untuk menghitung total biaya atau pendapatan dari serangkaian transaksi. Contohnya, seperti menghitung total pendapatan dari penjualan produk dalam beberapa bulan atau mengestimasi pengeluaran operasional dengan deret angka. Penerapan konsep barisan dan deret dapat membantu perusahaan untuk membuat suatu keputusan yang lebih terinformasi dalam perencanaan keuangan, manajemen persediaan, dan proyeksi kinerja bisnis. Contoh barisan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, seperti pendapatan bulanan. Jika seseorang mencatat pendapatannya setiap bulan, dapat membentuk barisan angka yang merepresentasikan sumber pendapatan bulanan. Yang kedua, jumlah langkah harian. Jika seseorang mencatat jumlah langkah yang diambil setiap hari, itu dapat membentuk suatu barisan langkah yang harian. Contoh deret dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, seperti tagihan bulanan. Jika tagihan listrik bulanan bertambah atau berkurang setiap bulan, itu dapat dianggap sebagai deret yang mencerminkan variasi tagihan dari bulan ke bulan. Yang kedua, pengeluaran tahunan. Jumlah pengeluaran tahunan untuk kebutuhan rumah tangga dapat dianggap sebagai deret, yang dimana setiap elemen adalah total pengeluaran untuk 1 tahun. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering berhadapan dengan situasi yang dimana konsep barisan dan deret dapat membantu dalam pemahaman dan analisis data secara sistematis. Dampak positif dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan konsep barisan dan deret memiliki beberapa dampak positif dalam kehidupan sehari-hari, seperti perencanaan keuangan, yang dimana perencanaan keuangan ini memahami bagaimana pendapatan atau pengeluaran berubah dari waktu ke waktu, membantu dalam merencanakan anggaran dan mengidentifikasi tren keuangan, dan menghitung total pengeluaran atau pendapatan selama periode tertentu, membantu perencanaan dalam keuangan jangka panjang. Manajemen waktu. Mengorganisir aktivitas sehari-hari seperti langkah-langkah harian dapat membantu dalam mencapai tujuan kesehatan dan kebugaran, yang dimana mengelola waktu untuk tugas berulang atau proyek dengan deret waktu dapat membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Analisis data. Analisis data menganalisis data dalam barisan
seperti penjumlahan bulanan, membantu dalam pengambilan keputusan bisnis yang lebih baik. Melihat deret data membantu dalam menentukan pola atau tren, memungkinkan peramalan yang lebih akurat. Peramalan bisnis. Dalam peramalan bisnis, menilai pertumbuhan atau penurunan dalam barisan, waktu membantu dalam merencanakan strategi pemasaran dan penjualan. Meramalkan kebutuhan persediaan atau permintaan berdasarkan deret waktu, membantu mengoptimalkan rantai pasokan. Contoh soal barisan, yang dimana diketahui sebuah barisan aritmatika dengan suku pertama A1 sama dengan 3, maka tentukan suku kelima dari barisan tersebut. Jawabannya, rumus AN sama dengan A1 plus N min 1 lalu dikali dengan D. Maka diketahui A1 sama dengan 3, N sama dengan 5, karena N adalah suku yang harus dicari. Lalu D sama dengan 4. 4 ini adalah selisih dari A1 ke A5. Lalu yang ditanya adalah suku kelima. Penyelesaiannya, AN kita ganti dengan A5 sama dengan A kita ganti dengan A1 kita ganti dengan 3 plus N kita ganti dengan 5 lalu dikurangi dengan 1 dikali D kita ganti dengan angka 4. Lalu A5 sama dengan 3 plus 16. 16 hasil dari 5 dikurangi dengan 1 maka hasilnya 4. 4 lalu dikalikan dengan angka 4 maka hasilnya menjadi 16 sama dengan 19. 19 hasil dari 3 ditambah dengan 16. Jadi hasil dari suku kelima adalah 19. Contoh soal deret, yang dimana seorang pembisnis mencatat pengeluaran harian selama seminggu. Pengeluaran tersebut membentuk deret aritmatika dengan suku pertama A1 sama dengan 50. Maka tentukan total pengeluaran selama seminggu. Jawabannya, rumusnya adalah SN sama dengan N per 2 dikali 2A1 plus N min 1 lalu dikali dengan D. Maka penyelesaiannya adalah SN kita ganti dengan S7. S7 adalah yang ditanya selama pengeluaran selama seminggu. Lalu sama dengan N-nya kita ganti 7 per 2. Dikali dengan 2 memang rumusnya dikali 50 plus 7 min 1 tutup kurung dikali dengan 10. S7 sama dengan 7 per 2 maka hasilnya 7 lalu dikali dengan 2 dikali dengan 50 maka hasilnya 100. 60 adalah hasil dari 7 dikurang dengan 1 maka hasilnya 6.
lalu dikali dengan 10, maka hasilnya 60. Sama dengan 7 kita turunkan, 100 ditambah dengan 60, maka hasilnya 160. Lalu 7 dikali 160, maka hasilnya sama dengan 1120. Jadi total pengeluaran selama seminggu adalah 1120.